Pemirsa, terima kasih Anda kembali lagi dengan setia dalam keajaiban sholat. Ini giliran Anda. Silahkan Anda menghubungi 02158304050 dan sudah masuk di line telepon kami Pak Abu. Ada Bapak Bintang di Jakarta. Assalamualaikum Pak Bintang. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak pertanyaannya. Pak Abu, saya mau nanya, menurut Bapak perbedaan jiwa dan roh itu apa ya? Karena segelintir orang ada yang bilang roh itu, jiwa itu bagian dari roh. Sementara ada yang bilang jiwa itu sama dengan roh. Ya, Baik betul. Pak Bintang, terima kasih. Ya, baik. Kalau dalam Al-Quran, ketika bahasa Quran dimasukkan ke bahasa Indonesia agak sulit menerjemahkannya. Di dalam Islam nggak ada sebenarnya jiwa, itu nggak ada. Semuanya an-nafs. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Orang menerjemahkan jiwa. Kemudian dikatakan lagi, wala uqsimu bi nafsil lawwamah. Demi jiwa yang suka mencela. An-nafs juga. Kata-kata an-nafs. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. An-nafs juga. Gitu. Wa ma ubarri'un nafsi. An-nafs juga digunakan. Semua kata-kata an-nafs juga. Jiwa tidak ada. Nah, di atasnya an-nafs, balil insanu ala nafsihi basirah. Ketahuilah di atasnya an-nafs ada yang mengamati dirimu. Siapa? Dirimu sendiri. Siapa? Fa'idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Sudah aku sempurnakan badanmu, maka Allah tiupkan ruh yang dari Allah. Yang ada dalam Al-Quran, an-nafs dan ar-roh. Nafs ini berfungsi. Di saat kita mengatakan, Nabi Yusuf sedang terpengaruh libidonya terhadap seorang wanita, dia menggunakan kata an-nafs. Nafsu jadinya. Wa ma ubarri'un nafsi. Maka nafsu, dorongan libido. Ketika orang mencela hatinya, selalu mencela. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Dia selalu mencela. Itu nafsu juga namanya. An-nafs juga. Ketika dia ingin pulang, dia pergi ke Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irja'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Dan di atasnya jiwa itu adalah ruh. Baik. Baik, nafs maksudnya. Nah, Pak Abu, ada Ibu Rahmawati di Makassar. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum Ibu Rahmawati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Boleh televisi volumenya dimatikan? Ya, boleh. Ya, supaya tidak feedback ke studio. Mudah-mudahan jawabannya buat Pak Bintang tadi dipahami ya, Pak Abu ya, tentang jiwa dan roh. Ibu Rahmawati, silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya Pak Ustaz, gimana menanamkan puasa sejak dini terhadap anak? Kemudian berpengaruh nggak terhadap tumbuh kembang? Baik, Ibu Rahmawati, terima kasih banyak. Iya. Pengaruh nggak dengan tumbuh kembang seorang anak kalau diperkenalkan puasa sejak dini? Banyak orang ketakutan. Wah, kalau tidak makan nanti perkembangannya gimana? Otaknya bagaimana? Dulu, tubuh manusia ini terdiri dari sel-sel yang setiap hari banyak racun-racun terjadi di tubuh kita. Sekarang ini sudah tumpukan racun sudah kumpul dalam tubuh kita. Belum stres yang melanda tubuh kita ini, yang berpengaruh kepada tubuh kita. Berapa hormonal ketika tegang, kortisolnya meningkat. Ya. Orang takut bangun tengah malam, takut tidak bisa bangun tubuhnya. Karena orang takut ketika kita berada dalam kondisi berpuasa, seluruh sel kita yang rusak dibuang semua. Hari ini kita nih sedang asal jangan stres. Puasa kalau stres jadi penyakit. Kalau puasa Anda nerima ikhlas, tidak makan ikhlas, rela, Anda tidak akan lapar, betul nggak? Tapi kalau kita tidak ikhlas, makanya niat itu penting. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu sengaja. Ketika rasa lapar dan haus itu kita relakan semua tubuhnya, maka tubuh kita akan meluruh. Setelah kita buang semua yang kotor hari ini, nanti maghrib kita ganti yang baru. Fresh. Seger lagi,
dibuang. Besok dibuang lagi, kotor lagi. 1 hari penuh kita buang, seperti turun mesin. Oli yang sudah kotor, yang sudah pekat, itu akan dibuang hari ini, sampai kita ganti yang baru lagi. Dan itu aman untuk anak-anak. Aman untuk anak-anak. Kemudian ditambah lagi, ketika orang yang berpuasa akan sehat. Contohnya apa? Tidak boleh sakit hati, badannya rileks. Tidak boleh marah, badannya nyaman. Tidak boleh stres. Stres itu tidak boleh berpikir sesuatu yang negatif. Ya. Maka dia nyaman. Orang akan sehat. Bagi anak lebih cerdas. Kenapa? Kekuatan spiritual lebih cerdas daripada kekuatan intelijensi quotient yang akan dirasakan. Betul. Kekuatan jiwa akan lebih cerdas karena jiwanya berpengaruh terhadap kebersihannya. Tazkiyatun nafs, kebersihan jiwa bisa menangkap getaran ilahi, bisa menangkap ilham-ilham yang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Saya setuju tuh Pak Abu, ternyata ya untuk anak-anak cerdas saja tidak cukup, tapi perlu ketangguhan, dan ketangguhan itu ada di dalam dan bisa dilatih dengan puasa. Ya. Kita akan kembali lagi di 02158304050. Silakan Anda menghubungi Keajaiban Salat. Ketika kepala kita tundukkan kepada Allah, tadarruk, hati, kepala tundukkan tadarruk, rasakan berdiri, akan terasa semuanya meluruh. Dan seluruhnya akan istirahat, dan ketika istirahat itulah ketenangan muncul dan akan menjadikan sesuatu yang lebih nyaman. Alhamdulillah, itulah keajaiban sholat sebagai kesimpulan hari ini. Terima kasih Pak Abu Sangkan, dan juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Majelis Al-Bayan. Kita menunggu buka puasa nanti bersama. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya, dan juga selamat untuk yang hari ini mendapatkan hadiah 1 paket ensiklopedi Muhammad SAW. Ini dia ya, yaitu Pak Abu sudah memilih tadi orang Makassar. Orang Makassar. Yaitu Ibu Rahmawati. Ya. Apa karya Baba Jiba Jiji? Ya, itu apa? Kondro. Sudah lama sudah melakukan kondro kita. Nggak boleh Pak Abu kolesterol Pak Abu. Tidak apa-apa kalau kita serat. Semua bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Dan untuk Anda, tema besok Pak Abu kita membahas tentang Islam itu indah. Ya. Mau bahas sedikit? Ada. Senyum itu indah. Islam itu hari ini disuruhnya dalam Ramadan kita diciptakan 1 bulannya jadi orang baik. Ya. Target kita 1 bulannya menjadi orang baik. Sekolahnya. Sekolah. Jadi betapa indahnya silaturahmi, betapa indahnya tersenyum, betapa indahnya orang sholat yang khusyuk, betapa indahnya orang berjamaah sholat, betapa indahnya, sangat indah. Betapa keindahan itu sudah diingini orang, cuman kita tidak tahu bagaimana caranya. Betul. Pak Abu saya sudah sholat tapi kok marah-marah terus. Pak Abu saya sudah sholat tapi kok hati gelisah terus. Nah besok kita bahas bersama. Oh itu buat saya itu tadi. Buat saya tapi ya baik, untuk kita semua Pak Sanas. Untuk kita semua. Iya, baik. Pak Abu, terima kasih banyak. Dan kita mudah-mudahan bisa mengindahkan banyak umat Islam karena memang Islam itu indah. Saya tidak sabar menunggu topik besok Pak Abu. Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah masuk di 02158304050. Tetaplah bersama kami dalam keajaiban sholat, dan mudah-mudahan Ramadan Anda penuh dengan karunia dan berkah, dan indahkan jiwa Anda untuk Anda bisa menjadi sehat dan bisa menjadi khalifah di muka bumi Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunggu hidangan berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kepala kita tundukkan kepada Allah, tadarruk, hati, kepala tundukkan tadarruk, rasakan berdiri, akan terasa semuanya meluruh dan seluruhnya akan istirahat, dan ketika istirahat itulah ketenangan muncul dan akan menjadikan sesuatu yang lebih nyaman. Alhamdulillah, itulah keajaiban sholat sebagai kesimpulan hari ini. Terima kasih Pak Abu Sangkan, dan juga terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari Majelis Al-Bayan. Kita menunggu buka puasa nanti bersama. Terima kasih atas kehadiran Anda semuanya, dan juga selamat untuk yang hari ini mendapatkan hadiah 1 paket ensiklopedi Muhammad SAW. Ini dia ya, yaitu Pak Abu sudah memilih tadi orang Makassar. Orang Makassar. Yaitu Ibu Rahmawati. Ya. Apa karya Baba Jiba Jiji? Yes, itu apa? Kondro. Sudah lama sudah melakukan kondro kita. Nggak boleh Pak Abu kolesterol Pak Abu. Tidak apa-apa kalau kita serat. Semua bismillahirrahmanirrahim. Baiklah. Dan untuk Anda, tema besok Pak Abu kita membahas tentang Islam itu indah. Ya. Mau bahas sedikit? Ada.
Senyum itu indah. Islam itu hari ini disuruhnya dalam Ramadan kita diciptakan 1 bulan ya jadi orang baik. Iya. Target kita 1 bulan ya menjadi orang baik. Sekolahnya. Sekolah. Jadi betapa indahnya silaturahmi, betapa indahnya tersenyum, betapa indahnya orang sholat yang khusyuk, betapa indahnya orang berjamaah sholat, betapa indahnya, sangat indah. Betapa keindahan itu sudah diingini orang, cuman kita tidak tahu bagaimana caranya. Betul. Pak Abu saya sudah sholat tapi kok marah-marah terus. Pak Abu saya sudah sholat tapi kok hati gelisah terus. Nah besok kita bahas bersama. Oh itu buat saya itu tadi. Buat saya. Baik, untuk kita semua Mbak Sanas. Untuk kita semua. Iya, baik. Pak Abu, terima kasih banyak. Dan kita mudah-mudahan bisa mengindahkan banyak umat Islam karena memang Islam itu indah. Saya tidak sabar menunggu topik besok Pak Abu. Pemirsa terima kasih untuk Anda yang sudah masuk di 02158304050. Tetaplah bersama kami dalam keajaiban sholat dan mudah-mudahan Ramadan Anda penuh dengan karunia dan berkah dan indahkan jiwa Anda untuk Anda bisa menjadi sehat dan bisa menjadi khalifah di muka bumi Allah. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunggu hidangan berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.